lagi. Tapi kalau batal wudhu lagi, wudhu daiman. Karena orang yang menjaga wudhu itu sholatnya daiman. Karena Abah sering mengingatkan kita, man intazara salah fahuwa fis salah. Siapa orang yang menunggu waktu sholat, pada hakikatnya dia itu sedang sholat. Makanya kita diperintahkan oleh Syekh Mursyid untuk menjaga wudhu. Kemuliaan kita menjaga wudhu karena kita walaupun sedang masak bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak, kita sedang kerja, kita persiapkan wudhu kita jaga wudhu kita niatkan untuk uh, menunggu waktu sholat. Hakikatnya sekarang kita sedang sholat karena kita hidupkan zikir khafi kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dimampukan oleh Syekh Mursyid untuk menghadiri manakib online internasional. Alhamdulillah yang kami hormati para sesepuh manakib, para wakil talqin, petani anti gempa Syekh Mursyid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada para wakil talqin. Yang kami hormati pembawa acara dan para petugas pada pagi hari ini, yang kami muliakan Ibu Cahya. Terima kasih Ibu Cahya telah memberikan kesempatan yang mulia ini. Terima kasih Abah. Kepada pemangku manakib, Bapak Haji Sugianto yang dari Bandung, semoga seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besarnya diberikan ketenangan yang abadi dengan di bawah naungan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada pagi hari ini dalam khidmat ilmiah manakib online internasional, kami akan menyampaikan salah satu kitab Fadailus Suhur, yaitu huruf Ra bimakna Ridwan, yaitu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Rajab ini kita semua telah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dikasihnya ta'lam qaf ya nun dari Syekh Mursyid talqin. Dengan seperti ini kita telah mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Talqin yang telah kita dapatkan gunakan secara keseluruhan dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bulan Rajab ada satu peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj. Dan talqin ini perlu pula kita laksanakan ketika kita Isra dan Mi'rajnya kita. Loh, kok kita mendapatkan Isra Mi'raj? Karena kita ditalqin oleh Syekh Mursyid, kita mendapatkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis. Kenapa? Karena hadiah dari Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-salat. Salat. Kemarin kita sudah melaksanakan di bulan Rajab ini salat-salat sunnah Rajab. Abah mengatakan, Abah bersabda, salatnya kita kemarin untuk salat Rajab adalah perintah untuk menyambut salat. Salatnya salat kita di bulan Rajab ini, salat sunnah ini adalah untuk menjemput perintah salat. Menjemput perintah salat dengan salat sunnah Rajab. Rasulullah SAW melakukan ini dan kita mengikuti Syekh Mursyid melakukan salat sunnah Rajab ini. Lalu bagaimana kita melaksanakan salat setiap hari yang kita lakukan? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Abah? Kalau secara syariah, secara rukun dan syarat sah salat, kita semua telah pelajari. Kita semua telah memahami. Salat kita pasti sudah sesuai dengan rukun dan sahnya salat secara syariah. Tetapi secara
Thariqah. Apakah kita sudah mengikuti Abah? Ini pertanyaannya. Ya Allah, ketika kita sholat, kita jangan maunya segerakan yang kita punya ilmu. Wajib kita mengikuti Syekh Mursid sampai gerakan sholat. Gerakan raga sholat, gerakan kita untuk melakukan ibadah olahraga kita, peragaan sholat kita harus sesuai dengan gerakannya Syekh Mursid. Inilah kalau kita mau kita mau mengikuti Abah secara keseluruhan. Dalam sholatnya kita juga harus mengikuti Abah secara keseluruhan. Jangan sampai sholat kita tidak sesuai dengan sholatnya Abah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun salatnya itu mengikuti Syekh Mursidnya, yaitu Jibril alaihissalam. Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabatnya, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Karena Rasulullah salatnya pun mengikuti dari mursyidnya, yaitu Jibril alaihissalam. Apapun gerakan salat yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW pun melakukan gerakan itu. Banyak ikhwan kita yang masih perlu kita ingatkan bersama-sama, termasuk Al-Fakir. Kita ikuti gerakan-gerakannya Syekh Mursid dalam sholat. Dalam takbiratul ihram, angkat tangannya jangan terlalu tinggi seperti Abah. Ikuti gerakan Abah. Lalu sedekapnya pun mengikuti Abah. Jangan di atas pusar Abah, di bawah pusar. Kita ikuti gerakan Abah. Bagaimana ketika Abah ruku? Sami Allahu liman hamidah. Setelah ruku, Abah langsung i'tidalnya pun tidak sedap. I'tidalnya tangannya diluruskan. Ada beberapa ikhwan tangannya masih bersedekap. Ketika i'tidal, kita jangan bersedekap. Ketika ruku, mata kita hadapkan di antara dua kaki kita. Jangan dihadapkan ke sejadah yang sejajar dengan wajah kita. Tapi mata kita, wajah kita hadapkan ke di antara dua kaki kita. Begitupun ketika sujud. Ketika sujud, mata kita jangan hadapkan ke sejadah kita. Hadapkan ke hidung kita. Inilah yang dilakukan Abah. Ketika sujud, mata kita hadapkan ke hidung kita. Lalu ketika mau salam, Abah pernah memberikan satu kesempurnaan sholat. Doa ini yang menandakan sempurnanya sholat. Ketika sebelum kita salam, innaka hamidum majid, kita doakan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru setelah itu kita kasih salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Di sini juga Abah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk doa. As'aluka al-fawza bil jannah. As'aluka al-fawza bil jannah. Itu yang ke kanan. Ketika ke kirinya, Assalamualaikum warahmatullah. As'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Setelah doa ke kanan dan ke kiri, kita pun masih ada doa lagi. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Masya Allah. Itu baru olahraga kita. Sholat yang sesuai dengan Abah secara lisan dan gerakan. Bagaimana sholat kita secara olah rasa dan olah nyawa? Ini yang lebih utama. Karena di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, olahraga ini baru Isra-nya. Sedangkan Mi'rajnya ini adalah olah rasa dan olah nyawa. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ini saya dengar dari kalamnya ayahanda Abuya Muhammad Saleh Mukhtar Hujjatul Arifin. As-salatu mi'rajul mu'min. Salatnya ini adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Kalau kita mau merasakan mi'rajnya orang-orang mukmin, salatnya salat harus menggunakan olah rasa dan olah nyawa. Masya Allah. Bagaimana kita bisa olah rasa dan olah nyawa? Jawabannya adalah
lam, qaf, ya, nun. Talqin. Baru kita bisa menggunakan sholat dengan rasa dan menggunakan dengan nyawa. Kita hidupkan zikir khafi kita. Kita hidupkan eh, perangkat instrumen yang telah diberikan oleh Syekh Mursyid untuk kita sampai mi'rajnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat kita selalu hidup khafinya. Kita tidak akan mendapatkan khusyuk kalau kita tidak menggunakan khafi. Kalau khafinya tidak hidup. Dan Abah pernah mengatakan, tidak akan mendapatkan khusyuk di dalam salat kalau kita tidak pernah khusyuk di luar salat. Masya Allah. Bagaimana kalau sholat kita hanya peragaan saja? Abah sering mengingatkan kita. Khusyuk. Khusyuklah kita dalam sholat. Khusyuk kita dalam sholat. Sholat olah raga dan olah rasa dan olah nyawa. Khusyuknya hidupkan terus zikir khafinya di dalam sholatnya. Kita hidupkan khafi kita terus. Sebelum kita sholat, wuduknya pun harus mengikuti Syekh Mursyid. Abah menganjurkan ketika kita mengusapkan wajah, kita sekalian ke telinga. Inilah salah satu taujiatnya Abah yang wajib kita ikuti. Karena wudhunya kita harus selalu daim. Salatan daimah. Kita harus menjaga wudhu. Abah memerintahkan kita mau kemanapun dan lagi gimana pun, wudhu. Batal wudhu, wudhu lagi. Bukannya wudhu, batal, batal wudhu lagi. Tapi kalau batal wudhu lagi. Wudhu daimat. Karena orang yang menjaga wudhu itu sholatnya daiman. Karena Abah sering mengingatkan kita, man intazara salah fahuwa fis salah. Siapa orang yang menunggu waktu sholat, pada hakikatnya dia itu sedang sholat. Makanya kita diperintahkan oleh Syekh Mursyid untuk menjaga wudhu. Kemuliaan kita menjaga wudhu karena kita walaupun sedang masak bagi ibu-ibu atau bagi bapak-bapak, kita sedang kerja, kita persiapkan wudhu kita jaga wudhu kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Hakikatnya sekarang kita sedang sholat karena kita hidupkan zikir khafi kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadikal. Alhamdulillah di dalam Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perintah salat dan kita menjalankan salat, kita tingkatkan kualitas salat kita seperti salatnya para ahli silsilah, seperti Abah salatnya kita. Kita tingkatkan terus kualitas, bukan hanya kuantitas. Kualitas salat kita tingkatkan, kita ikuti apa gerakan dan olahraga dan olah nyawa dan olah rasanya salatnya Abah Syekh Mursyid kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.